Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kawan PM semua? Jumpa lagi di podcast episode 9 dengan saya Rizky Danisa Putri. Dan kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih dari UKM 2 Pagi, yaitu Wahana Pecinta Lingkungan Hidup. Langsung aja, Kak Irhes perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Tari. Terima kasih buat teman-teman Polines Mengabdi atas undangannya. Saya apresiasi kegiatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bukan untuk cuma Polines Mengabdi, baik itu untuk Wapali sendiri maupun teman-teman semua yang mendengarkan podcast pada hari ini. Gimana nih kabar Kak Irhes Reza Prayoga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus kesibukannya kali ini ngapain aja nih Kak? Sebenarnya banyak sih, mulai dari pendidikan dasar di Wapali, kuliah. Kalau saya pribadi sekarang juga sedang magang. Terus satu lagi, kesibukan yang jangan lupa ditinggalkan. Apa tuh? Beribadah sama main. Siap. Oh iya, jabatan di Wapali sebagai apa nih Kak Irhes? Saya di Wapali 2020-2021. Berat gak sih Kak jadi kepala suku Wapali itu? Ya dibilang berat ya nggak berat sih, nggak diangkat soalnya. Ya semua pasti ada hak dan ada kewajiban. Tetap ada tanggung jawab untuk menjalaninya. Dibikin asik aja, tetap serius menjalaninya, tapi tetap santai dan jangan disepelekan. Siap. Ngomongin tentang ini semua nih, ini kan yang dengerin podcast kan kawan PM. Iya. Jadi tentang pengabdian. Oh, Polines pengabdian. mengabdi. Nah, menurut Kak Irhes sendiri, pengabdian itu artinya apa sih? Bicara tentang pengabdian ya, pengabdian definisinya kan luas. Iya. Banyak universal gitu definisi tentang pengabdian. Untuk saya pribadi, pengabdian itu apa sih yang bisa saya berikan, baik itu untuk lingkungan dari anggota Wapali sendiri yang pertama, untuk lingkungan kampus, dan apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat luas. Terus kan ini di Wapali juga ya. Jadi kalau di Wapali itu pasti ada pengabdian kepada masyarakat, pada lingkungan, kan banyak. Nah, bentuknya itu seperti apa kalau di Wapali, Kak? Banyak sih, mulai dari hal yang sederhana, bermanfaat bagi anggota dan sekitar kampus. Kan definisinya kan yang sudah dari awal saya sebutkan tadi kan luas. Sederhananya, tiap hari Jumat ada Jumat bersih. Nah, itu kan untuk bermanfaat, mulai dari anggota, untuk sekitar posko Wapali, yang kotor-kotor dibersihkan, yang sekiranya tidak enak dilihat, dibikin enak dilihat gitu loh. Untuk pengabdian yang bersifat lebih universal, bisa ke luar kampus gitu. Kalau di lingkup di dalam kampus, mungkin untuk yang kegiatan sebelum pandemi ini ada kegiatan penanaman, itu melibatkan mahasiswa baru Politeknik di Semarang. Biasanya waktu pelaksanaan warna itu ada sesi Projika, program Cinta Kampus. Itu acara intinya memang penanaman, tapi bukan hanya penanaman esensinya. Bagaimana menanamkan tiap mahasiswa baru di Politeknik sendiri paling tidak memiliki dasar untuk bangga sama kampusnya sendiri, untuk mencintai kampusnya sendiri itu loh. Terus untuk yang mencakup universal secara masyarakat luas, di Wapali sendiri itu tiap tahun ada 2 kegiatan yang bersifat tahunan, itu juga melibatkan warga desa luar. Yang pertama itu tradisi Ungaran, yang kedua tradisi Merapi. Dan itu pasti ada pengabdian sosial masyarakat ke desa terkait. Bisa juga
ke sekolah terkait yang ada di sana. Tradisi Ungaran itu tempatnya di Desa Medeni dan Desa Peromasan. Sedangkan di tradisi Merapi itu di kawasan Selo, Boyolali, lereng Gunung Merapi. Ternyata banyak juga ya Kak kegiatannya. Banyak. Nggak cuma di kampus, tapi di luar kampus. Bahkan Ya, luar pasti. kampusnya itu luas gitu loh Heeh. jangkauannya. Nah, ngomong-ngomong tentang Bapalhi, ngomong-ngomong tentang lingkungan hidup, dari Iya. tadi kan ngomongin tentang alam. Menurut Kak Irha sendiri, alam itu apa sih? Kayak gimana? Alam. Alam itu juga definisinya luas. Ya toh, lingkungan sekitar kita itu juga salah satu bagian alam. Misal, sekarang aku ada di posko, lingkungan sekitarku itu juga alam. Banyak definisinya gitu loh. Seluruh isi dunia ini juga mencakup itu juga alam. Enggak cuma terspesifik ini dan ini, enggak. Luas itu definisinya. Terus kan waktu Kak Irha ada di sini, pasti ada alasan awal dong buat sampai di titik ini, buat jadi ketua Wahana Pecinta Lingkungan Hidup. Nah, itu alasan apa sih Kak yang ngebuat aku harus masuk ini deh? Aku tertarik untuk di alam, tertarik untuk mengikuti kegiatan alam. Berarti waktu masih mahasiswa baru ya? Mungkin dari awal atau dulu emang udah suka sama alam. Terus di sini ada difasilitasi, ada organisasinya. Iya. Kalau aku pribadi dari kecil ya. Dari kecil emang suka nanam. Dari orang tua sendiri juga udah nanam sering di rumah gitu loh. Nanam ini, terus depan halaman rumah disapu, terus untuk kayak mendaki gunung gitu. Ya dulu nggak dibilang sering juga nggak terlalu sering, tapi pernah. Terus mumpung di Bali ada fasilitas dan yang namanya mahasiswa baru juga pasti setelah pulang kuliah nggak ada tugas, ngapain di kos yang gabut banget gitu. Bisa di Bali juga, dan esensi ketika aku masuk di Bali juga nggak cuma itu, banyak ilmu yang bisa didapat baik secara langsung maupun tak langsung, baik secara yang aku sadari maupun yang enggak aku sadari. Nah, dari kegiatan Bapalhi itu sendiri, kan banyak tuh. Iya. Kak Irhes pasti udah ngikuti banyak kegiatan. Dari semua kegiatan itu, apa sih yang paling buat menarik dan paling suka sama Kak Irhes? Paling disukai? Dari keseluruhan kegiatan Bapalhi? Iya. Banyak sih, aku suka semuanya. Mungkin ada tempat di situ tuh Kak, aku tuh harus kalau ada acara di tempat itu aku harus ada. Atau paling suka di tempat di mana? Kalau main outdoor gitu. Yang namanya juga Bapalhi. Tetap aku pribadi Ungaran. Ungaran itu diibaratkan rumah kedua di Semarang. Aku berkegiatan di sana. Kalau aku sedang istilahnya stres, mikirin gini, tetap larinya juga di sana. Ya, Ungaran dalam aku pribadi tetap selalu berkesan dalam hidupku. Terus kan selama kegiatan ini ada pengalaman yang seru, yang menarik. Pengalaman apa sih Kak yang paling menarik yang dilakukan di Bapalhi? Mungkin dari pribadi Kak Ira sendiri. Bisa dibagiin dong ke penonton Polines Mengabdi. Kalau bicara pengalaman, banyak gitu. Asik semua, seru semua. Sulit terungkapkan dengan kata-kata. Kamu nggak akan bisa merasakannya kalau aku cuma cerita. Rasakan sendiri. Kalau emang mau gabung, monggo gabung aja. Kita terbuka kok. Nggak ada larangan. Kecuali kalau emang itu kegiatan bisnis internal, ya mohon maaf, nggak bisa diikut. Kalau emang itu bukan kegiatan internal, nggak ada larangan. Main kemana, ikut aja. Berarti bisa nih Kak, kawan PM kalau ada Bapalhi ada acara eksternal, bisa ikutan dong. Silahkan. Nggak ada larangan gitu loh. Monggo. Ya, kalau teman-teman dari Polines Mengabdi mau join, kita malah siap dengan tangan terbuka gitu.
Bapak sendiri kan terkenalnya sama kegiatan alam, Iya. outdoor. Terus melihat keadaan alam sekitar yang sekarang banyak nih orang-orang yang merusak alam, coret-coret batu, kayak gitu-gitu kan. Itu tanggapan Kak Ignas tuh sama tindakan seperti itu kayak gimana, Kak? Ya, kalau aku ya, pertama lihatnya ya miris gitu loh. Masih banyak masyarakat Indonesia itu kesadaran pribadinya kurang gitu loh. Kalau aku pribadi lihat itu, mulai dari diri kita sendiri itu loh. Kalau dari diri kita sendiri udah benar, udah memberi contoh yang benar, kita ngingetin orang itu jadi lebih gampang gitu loh. Kalau istilah Jawanya itu jarkoni. Apa tuh, Kak? Nah, kowe iso ngajari tapi ra iso nglakoni. Nah, nanti kan malah ada timbul persepsi seperti itu. Paling enggak sebelum kita ngasih tahu dari diri kita sendiri itu loh, memberi contoh yang baik. Jadi nggak asal ngasih tahu, kamu ngapain coret-coret gitu. Nah, tapi dari kita sendiri kayak ya contoh sederhananya meja di kelas. Meja di kelas tuh pasti ya ada banyak coret-coret gitu. Nah, dimulai dari yang sederhana nih, mulai dari kelas. Kan itu salah satu merusak fasilitas juga, vandalisme juga. Terus kayak nempelin stiker gitu di jalan, terus ada cat gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu dianggap seni, tapi seni juga ada tempatnya, nggak sembarangan. Nah, tadi kan udah bicarain tentang coret-coret, tentang perusahaan lingkungan hidup, perusahaan lingkungan alam, dan lain-lain. Iya. Pasti dari situ kan diperlukan peran penting kita sebagai generasi muda. Menurut Kak Iza sendiri, seberapa pentingkah kita sebagai generasi muda untuk menjaga lingkungan hidup kita? Penting banget gitu loh. Pertama, kalau nggak kita, siapa lagi? Dan kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Apa mau anak cucu kita kelak justru malah mengalami fase yang dimana itu keadaan lingkungan itu sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali lagi karena ulah dari kita. Makanya mumpung kita masih muda, ayolah, mari sama-sama saya mengajak teman-teman semua dari Polines Mengabdi, mulai dari hal yang sederhana. Gerakan Lisa. Apa itu Lisa? Lihat sampah, ambil. Mungkin bagi sebagian orang itu terlihat sepele. Tapi kalau gerakan sederhana dan dilakukan banyak orang, itu akan menjadi sebuah hal yang besar. Sesuatu hal yang besar selalu diawali dengan hal yang kecil. Menurut Kak Ira sendiri tuh generasi muda sekarang tuh udah pada sadar belum sih, Kak? Sama untuk menjaga lingkungan, udah pada sadar sama dirinya sendiri bahwa kita tuh harus menjaga lingkungan kita? Kalau pandangan aku pribadi ya, untuk keseluruhan masih kurang sih. Bahkan untuk di lingkungan kampus Polines sendiri. Tapi aku mengapresiasi beberapa banyak mahasiswa teman-teman di Polines itu sendiri sudah mulai ada yang kesadaran tentang lingkungannya itu ada. Tapi untuk kesadaran secara keseluruhan, khususnya di Polines, ya aku melihatnya sebagai mahasiswa itu sendiri masih kurang gitu. Contohnya seperti di kantin gitu, setelah makan bungkusnya main ditinggal begitu aja, mentang-mentang pikirannya nanti ada ibu kantin yang bersihin. Nah, bibit-bibit dari ketidaksadaran itulah dimulai awalnya dari sana, meremehkan, berpikir nanti pasti dibersihin ibu kantin, di jalan nanti pasti dibersihin tukang sapu. Enggak seperti itu. Kalau emang nggak dimulai dari diri kita sendiri, siapa lagi? Nah, menurut Kak Isas nih,
gimana sih cara kita harus menjaga alam. Kan alam itu kekayaannya Indonesia, salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Jadi kan kita harus yang jaga. Mungkin ada tips and trick dari Kak Ides buat kita jaga lingkungan. Ya kalau untuk teman-teman mahasiswa ya, nggak perlu muluk-muluk. Ya seperti yang saya ajak tadi, gerakan Lisa. Lihat sampah, ambil. Kurangi penggunaan botol plastik, ganti dengan tumbler. Dimulai dari hal yang sederhana aja. Nggak perlu muluk-muluk dengan gerakan besar, gini. Percuma gerakan besar kalau nggak ada tindak lanjutnya. Sama aja bohong. Sebuah tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan secara kontinu, itu jauh lebih baik loh. Benar nggak, Mbak Rizky? Benar banget dong, Kak Ides. Terus yang terakhir nih, mungkin ada pesan buat kawan PM Iya. dari Kak Ides. Pesan yang seperti apa dulu? Pesan terserah, mungkin kata-kata yang mau disampaikan buat kawan PM semua. Aku nggak pinter merangkai kata-kata ya, Mbak. Pinternya apa? Ya, sederhana, Mbak. Ya, aku apresiasi dengan podcast dari teman-teman Pollinasi Mengabdi ini. Ya, semoga manfaatnya nggak cuma untuk Pollinasi Mengabdi, nggak cuma untuk Wapalhi, tapi harapanku bisa bermanfaat untuk keseluruhan mahasiswa Pollinasi itu sendiri. Jadi yang menikmati dan yang mempraktikkan nggak cuma dari Wapalhi sendiri, nggak cuma dari teman-teman Pollinasi Mengabdi sendiri, tapi memang kalau bisa seluruh mahasiswa Pollinasi khususnya dan seluruh elemen masyarakat umumnya bisa tahu, bisa mengikuti. Tetap semangat, jangan jadikan pandemi ini sebagai halangan, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan, tapi jadikan kondisi pandemi ini sebagai tantangan. Tantangan untuk apa? Tantangan untuk inovasi yang lebih baru, inovasi yang lebih baik lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Tetap semangat dan matur nuwun. Terima kasih ya Kak Ides sudah meluangkan waktunya buat mengisi podcast episode kali ini yang tadinya bertemakan tentang alam. Terus bisalah besok Pollinasi Mengabdi collab sama Bapak buat melakukan kegiatan seru lainnya. Monggo. Ya kalau emang ada teman-teman dari Pollinasi Mengabdi, ya pas hobi naik gunung juga, hobi jaga lingkungan juga, monggo lah. Posko Damai Wapalhi kalau terbuka untuk teman-teman, silahkan main aja. Kita ngobrol-ngobrol santai, nggak perlu formal-formal, santai wae. Nah, buat semua kawan PM, jangan lupa untuk stay tune tetap di Instagram kita, Pollinasi Mengabdi. Terus di-upload juga di YouTube-nya Pollinasi Mengabdi. Dan kalau mau tahu kegiatan lain Wapalhi, bisa langsung start di mana nih, Kak? Di @wapalhi.semarang. Instagramnya ya Kak itu. Iya. Itu yang buat kepo sama kegiatannya Wapalhi bisa langsung di start ya. Terus sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari.